itu sudah bersusun 1 sampai 3 ya, 3 lapis. Insya Allah ini subur ya, soalnya ini juga saya menemukan jenis cacing memanfaatkan ini daun-daun kering ini kan sebagai humus juga. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini saya masih seperti biasa di sekitaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Tidak ketinggalan saya ditemani YouTuber kecil, anaknya Pak Kanto. Kontennya sering bikin konten tapi nggak pernah tayang. Ini Mas Anam namanya. Sering sekali ngonten bapaknya, ibunya, cuman kontennya nggak tayang-tayang, ditunggu penonton malah nggak tayang-tayang. Bagaimana ini Mas Anam? Menurut Mas Anam bagaimana? Cuma ketawa. Mau ikut kah? Mau ikut? Tapi mau ke sana-sana loh. Itu kontennya sana itu. Nah, jadi kali ini saya mau melihat lahan yang ditempati Mas Rohmat saat ini, yang saat ini masih baru dibabat ya, atau baru ditebas, dikarenakan Mas Rahmat belum bisa meneruskan, rumputnya juga belum semua mati ya, harus dibakar dulu. Setelah dibakar baru dibikin gulutan juga. Saat ini Mas Rahmat di sana ya masih bikin cangkulan untuk menanam sementara di bahu jalan ya, karena yang lahan sini belum bisa digarap ya. Karena perjuangan di sini untuk menggarap lahan berkali-kali saya sampaikan itu sangat luar biasa ya perjuangannya, apalagi di tempat pasang surut seperti ini ya, itu harus berjuangnya sangat-sangat luar biasa. Terutama tantangan pertama yaitu air pasang, yang keduanya harus menghadapi semak belukar seperti ini ya. Dulunya memang lahan ini sudah bersih, sudah dikelola seperti ditanami. Ini juga sudah tanaman buah seperti rambutan, ada juga itu kelapa. Cuman karena tidak bisa ditanami karena sering terendam air, jadi sama yang punya lahan ini, bapak siapa, mohon maaf, saya nggak hafal namanya ya. Bukan berarti ditinggalkan, itu tidak, karena dibuat bertani itu belum bisa, jadi terpaksa harus beliau pindah tempat untuk mencari kebutuhannya, karena lahannya ini belum bisa dikelola, jadi sementara ditinggalkan untuk mencari tempat untuk yang bisa tempat usaha lah, seperti itu. Dan saat ini sudah mulai dikerjakan lagi sama perantau nekat atau perantau asal Magelang ya. Dan mulai dibersihkan karena rencana di sini mau dibuat pertanian ya, atau mau ditanami sayur-sayuran ya. Karena harus menghadapi seperti ini ya, semak seperti ini, belum lagi air pasang. Jadi Mas Rahmat ini nanti setelah ini bersih atau dibakar ya, sambil dikerjakan tanggul ya keliling. Karena tanggul juga kalau dikerjakan sendiri butuh berhari-hari ya, bukan satu hari atau 2 hari ya, itu butuh berapa hari. Kemarinnya Pak Duta itu 8 hari itu 8 hari ya di sana, kalau nggak salah 8 hari itu. Jadi seperti itu. Masih belum normal ya, 8 hari apa 10 hari ya, karena ketika buat tanggul pun di bawah
tanah itu masih ada akar yang bikin lambat seperti itu ya, akar-akar di bawahnya. Akar lama ya sebenarnya, akar lama yang dulunya kayu-kayu besar itu ya kan, masih di bawah itu kan masih mengeras ya, belum membusuk ya, atau belum jabuk. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi bila mana ada teman-teman di sana yang ingin merantau ke sini untuk bertani, ya harus seperti ini ya menghadapinya. Ini rumput yang sudah bersusun-susun ya, karena kemungkinan di sini ini ya nggak ditempati sekitar kurang lebih itu 5 tahunan atau 6 tahunan ya nggak ditempati. Jadi rumput ini, rumput apa namanya ini, ladingan atau pakis seperti ini, itu sudah bersusun 1 sampai 3 ya, 3 lapis. Itu kalau pas babat itu sangat luar biasa, apalagi pas posisi panas seperti ini babat, tenaga habis, dapatnya sedikit, itu pasti. Karena apa? Rumput ketika panas seperti ini dibabat itu kayak apa ya, kayak parang itu tumpul. Tapi kalau ketika ada sedikit gerimis apa, itu baru agak mending. Ini rumput ini apa, pakis yang seperti ini, kalau di tempat saya namanya ini pakis andam. Ini tebal sekali ini, tebal sekali ini. Ini sudah sampai bawah tuh. Loh. Jadi sudah berlapis-lapis seperti ini. Jadi perjuangannya sangat luar biasa. Apalagi Mas Rahmat yang di sini mulai bertani di sini, yaitu sekarang untuk mengejar penghasilan, maksudnya Mas Rahmat seperti itu ya, biarpun sedikit ada penghasilan, kemungkinan seperti itu. Jadi memanfaatkan bahu jalan itu untuk dicangkuli, ditanami sayur-sayuran ya. Karena kalau nunggu ini itu prosesnya lama sekali. Kalau nunggu lahan ini jadi itu proses sangat lama. Mungkin 1 bulan itu belum tentu Mas Rahmat ini ada tanaman ya kalau di sini. Seperti itu. Kalau di sana insya Allah Mas Rahmat bisa tanam ya, biarpun sedikit di bahu jalan ya. Dan sekali lagi untuk di bahu jalan itu digunakan Mas Rahmat itu untuk ditanami sayur itu insya Allah tidak mengganggu aktivitas ya, karena yang sebelah sana itu nggak ada orang ya, atau rumahnya sekarang tidak dihuni ya, seperti itu. Jadi tidak mengganggu, biarpun ada orang masuk itu pasti jalan kaki karena tidak bisa dilewati dengan motor, seperti itu. Dan juga yang lewat ke sana itu paling Pak Sukamto pun kalau pas Pak Sukamto cari kayu bakar. Dan kalau Mas Alam itu kalau cari jalan kaki ke sana itu pas itu pun nggak jalan kaki ya, Mas Alam itu bawa perahu lewat parit ketika mencari lanjaran ataupun yang lainnya, itu lewat parit yang sebelah sana ya, sebelah sana parit, seperti itu. Jadi insya Allah kalau untuk sementara ini ya, sebelum bagian sana ditempati itu ya insya Allah tidak mengganggu ya, seperti itu. Memang sih kalau bahu jalan itu memang kalau ditanami ya kurang bagus, tapi ya tidak apa-apa untuk sementara, karena Mas Rahmat di sini juga perlu keseharian ya, kebutuhan kesehariannya. Oh, ini ternyata nggak dibabat, cuma direbahkan aja, mungkin mau disemprot ini. Yang dibabat cuma pakisnya aja. Nah, ini juga cara seperti ini juga bagus juga ya, tapi harus persiapan racun dengan cara direbahkan seperti ini. Setelah itu disemprot, setelah disemprot kelihatan mati langsung dibakar. Ini cara ini juga bagus, cuman yaitu kadang-kadang yang bagian dekat akar sini itu nggak mati ya, nggak mati, masih hijau kadang-kadang seperti itu. Nah, cara ini juga bagus, direbahkan seperti itu. Ini kemarin dikerjakan bersama-sama ya, royongan ya waktu itu. Tapi ada videonya di tempatnya
Ada videonya apa enggak ya, kemarin di video apa enggak ya, kayaknya enggak. Jadi batasnya di sini Mas Rahmat ini, batas lahan yang ditempati Mas Rahmat batasnya di sini. Jadi ini sekeliling ini 50 kali 50, jadi seandainya ini bisa dibersihkan semua itu sudah 1/4 hektar ya, bisa ditanami semua, itu sudah 1/4 hektar. Jadi seperti ini rumputnya, ladingan semua itu dalam. Siapa tahu ada perantau-perantau yang nekat ke sini, bila mana jangan melihat dari sisi bagusnya aja ya, maksudnya sisi bagusnya ketika melihat yang pertanian yang sudah jadi, jangan dilihat dari situ, tapi perjuangannya awal seperti ini. Jangan apa istilahnya sampai sini nanti, oh ini kok begini. Jadi kita jangan berandai-andai kalau di sana tuh semua itu sudah apa ya, istilahnya sudah langsung bisa ditanami, tapi di sini tidak, harus berjuang seperti ini. Soalnya sudah ada dua perantau yang sampai sini akhirnya pulang lagi, yang satu pulang ke daerahnya, terus tambah lagi Mas Samai ya kemarin sampai sini dalam beberapa hari sudah tidak kerasan, akhirnya sekarang tinggal di kilo 50 tadi pagi diantar sama Pak Tasrun sama Pak Hasim ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Untuk merantau di sini sangat, perjuangannya sangat luar biasa dan sangat jos. Nah di sini nih Mas Rahmat memanfaatkan bahu jalan ya, tapi bahu jalan itu enggak di cangkul semua ya, enggak dicangkul semua ya, tapi hanya sekitar 2 meter atau 3 meter ya, masih ada sisa 1 meter lebih seperti itu. Jadi saya keliling sana ya, keliling lokasi sampai di depan rumah ini. Ya, ini Mas Rahmat. Sementara ini masih nyambung lampunya di tempatnya Pak Sukamto ya. Jadi kita sambil kesini kita mau sepil dulu Mas Rahmat yang lagi nyangkul ya, yang lagi nyangkul di sana ya. Dipoto aja, dipoto itu. Foto dulu. Foto dulu. Anam itu, bapakmu kenapa itu, Nam? 1, 2, 3. Ngomong ada kacamata ya, pinjam dulu ya. Enggak usah pakai tong. Coba buka. Jadi di sini juga hari ini di tempatnya Pak Sukamto ada aktivitas untuk pengecatan dinding dan dinding teras, pagar teras dan dinding rumah. Halo Pak Kamto. Halo. Sehat selalu ya Pak Kamto. Sehat selalu. Saya tinggal dulu ya. Tak tempatnya Mas Rahmat. Mas Rahmat kayaknya lagi, ya Mas Rahmat. Mas Rahmat kayaknya lagi aktivitas di sana. Balik ini saya kasih pengertian kawan-kawan, bukan Rahmat. Rohmat. Tapi nggak tahu di sini sudah nyantol ya. Itu Rohmat, sama saja, Rohmat. hampir mirip Rahmat sama Rohmat. Cuman itu Rohmat dan Alani. Oh gitu ya. Apa itu artinya? Apa itu? Oh. Rohmatan di Alani. Oh gitu ya. Baiklah Bang Madrim, terima kasih ya. Saya tak kesana dulu. Iya. Mas Pandi, monggo nggih. Dirayakan Mas. Enggak nggih Mas. Kita mau spill sedikit kelanjutannya pembuatan bedengan ya di tempatnya Mas Rohmat. Saat ini Mas Rohmat masih meneruskan bedengannya yang di bahu jalan ini ya.
Oh, ini pisang yang kemarin apa ya, bercabang 3 ini ya, bercabang 3 kemarin sudah layu, sudah mati. Ini cabang 3 ini anunya apa, jantungnya itu 1 2 3 tuh. Sudah mati. Pisang Ambon. Tapi insya Allah untuk di tanah sini insya Allah sih bisa ditanami karena bisa ditumbuhi seperti ini ya, tumbuhi rumput seperti ini sudah ditumbuh, jadi insya Allah kalau ditanami bisa tumbuh juga, kecuali yang soalnya tanahnya ini kelihatannya agak gembur ya, enggak keras putih gitu seperti itu. Nah di sini masih ada sisa kurang lebih 1,5 meter, itu masih bisa difungsikan untuk berjalan ke sana ya. Sedangkan untuk jalan sini apa ke sana itu bukan motor yang jalan ke sana, tapi hanya orang yang jalan kaki ke sana. Ini pun sementara ya. Ini sementara Mas Rahmat menunggu yang sana ya dikerjakan. Jadi Mas Rahmat bisa tanam apa-apa di sini, seperti sayur gitu kan. Nantinya bisa tanam sayur kan, jadi bisa disayur sendiri, biarpun nggak dijual bisa sayur sendiri sambil menunggu yang sana dikerjakan. Ini enggak selamanya ditanami, hanya sementara ini sebelum Mas Rahmat bisa ngelola yang sana. Nah ini Mas Rahmatnya sekarang pakai baju, kalau kemarin tidak pakai baju. Sekarang panasnya nggak kayak kemarin. Oh iya, kurang memang, kemarin agak ungkep, panas ungkep. Iya. Jadi untuk tanahnya bagaimana Mas Rahmat? Amit. Ya. Kalau tanahnya bagaimana menurut penjenengan? Insya Allah ini subur ya, soalnya ini juga saya menemukan jenis cacing-cacing yang Sudah hidup di sini. Sudah hidup di sini kan, yang apa? Sepengetahuan saya itu cacing ini sukanya di tempat yang tanah subur gitu. Betul memang sih. Jadi ya saya jadi semakin yakin kan. Yakin. Saya juga di sini saya merasa ini bisa ditanami dikarenakan di sini sudah bisa ditumbuhi rumput-rumput seperti ini. Ya. Kecuali di tanah ini nggak ada sama sekali tanam rumput ya. Seperti tanggulnya Pak Sukamto itu, yang tanggul yang sekarang itu kan itu sama sekali belum ditumbuhi rumput, sedikit pun belum ada tumbuhan rumput itu. Karena itu tanah galian bawah. Kalau ini kemungkinan kan biarpun galian bawah karena sudah lama ya di sini. Dan juga tanahnya nggak begitu lempung kayak itu, tanah hitam ya. Itu kan katanya yang tanah pirit gitu. Piritnya tinggi. Nah di sini ini ada ditemukan juga cacing-cacing seperti ini, itu cacing ya. Jadi insya Allah mungkin tanahnya bisa ditanami ini, dan juga sudah ditumbuhi rumput ini, ladingan pun tumbuh sudah. Iya. Jadi insya Allah bisa ditumbuhi. Dan untuk ini kan memang jalan ya, betul jalan Mas Rahmat ya. Iya. Tapi kan ini jalan belum difungsikan betul-betul ya. Iya kan seperti yang sebelah sana itu kan semaknya. Ya mungkin saya tak lihat ke sana ya sedikit. Jadi seperti ini. Itu pun sudah disemprot kan? Sudah disemprot. Jadi seperti ini ya. Ini kan sebenarnya kemarin sebelum disemprot ini hanya jalan setapak seperti ini. Jalan setapak seperti ini ke sana ya. Jadi motor pun tidak bisa ke sini karena kanan kiri kan semak. Nah ini kan sama Mas Rahmat ini kan masih luas yang dibersihkan malahan daripada yang di sini ya. Masih luas yang disisakan sama Mas Rahmat untuk ditempati dicangkuli Mas Rahmat. Kita lanjut lagi ke sini ya. Ini kan sudah disemprot, rumput-rumputnya sudah mati ya, sudah mati. Kebetulan yang punya rumah ini juga beliau menyimak konten-konten kami di sini, sehingga beliau ke sini untuk menyambangi rumahnya di sini ya. Ini ya, ini disambangi, cuman masih ada jembatannya di sini. Ini beliau yang punya rumah ini menyambangi ke sini, dan juga ke sini ya, masih semak seperti ini semua. Ini satu bulan
atau 1 minggu sekali mungkin hanya Pak Kamto yang sering kesini gitu untuk untuk mencari kayu bakar seperti itu. Jadi sananya semua seperti ini ya. Itu sampai ke sana semak semua. Hanya jalan setapak. Jadi untuk di sana dijadikan pertanian Pak Mas Rohmat itu, kalau menurut saya pribadi itu masih nggak apa-apa lah ya. Memang ini jalan memang sih, tapi insya Allah tidak mengganggu aktivitas jalan ini, dikarenakan jalan ini belum berfungsi dengan normal ya, karena di sini belum ada penghuninya, atau penghuninya nggak ada. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Ini seperti ini ya, rumput semua, semak semua. Jadi insya Allah ditanami pun bisa bagus. Seandainya sampai sini pun nggak masalah sih, bersihkan ke sini malah bagus. Jadi terbuka semua sampai sana. Ini kan Mas Rahmat semua yang babat kemarin, bagus semua sini. Seandainya belum dibabat, pasti di sini semua seperti sana ya. Jadi seperti itulah teman-teman semuanya. Untuk kegiatan hari ini Mas Rahmat masih melanjutkan membuat cangkulan atau bedengan di depan rumah atau di bahu jalan ini. Nah, ini masih selebar ini. Jadi untuk jalan kaki pun masih enak seperti itu. Malah bersih tempatnya. Jalan-jalan saya capek, apalagi nyangkul. Nggak tanya Mas Rahmat. Aman aja, aman. Aduh. Jadi cara nyangkulnya Mas Rahmat pun seperti itu ya. Beliau Mas Rahmat nyangkulnya agak sedikit dalam, kayak sistem di kampungnya ya. Ya, ini kan menggunakan memanfaatkan ini daun-daun kering, ini kan sebagai humus juga. Oh, jadi kan kalau secara alami kan dia kan prosesnya terlalu lama gitu. Iya, betul. Jadi kita taruh di dalam. Jadi kotoran seperti ini sama Mas Rahmat sebagian itu taruh di dalam, ditimbun untuk dijadikan kompos Mas Rahmat. Iya. Rohmat kok. Ya. Rahmat terus saya ngomongnya. Jadi seperti itu. Nanti jadinya pupuk juga. Karena dulu saya juga ketika di Jawa nyangkul pun seperti itu. Rumput-rumputnya tidak dibuang, tidak dibakar, tapi ditimbun di dalam untuk dijadikan pupuk. Memang lambat untuk ini cepat pencangkulannya. Cuman bagus itu hasilnya, karena di dalam sudah tersimpan pupuk juga. Ini langkah awal Mas Rahmat nyangkul di sini ya. Iya. Awal mula ini. Perkenalan nyangkul di sini. Jadi tanahnya ini ya, insya Allah bisalah ditanami. Karena nggak begitu keras. Iya. Ya ada 1-2 seperti ini ya, yang keras ini. Ya, dan yang tambah saya semakin yakin itu ya cacing itu ya. Cacing itu kan. Cacing yang jenis ini kan biasanya kan bagus untuk tanaman. Betul Mas Rahmat. Lain dengan cacing yang cacing kalung yang cacing besar itu yang merusak ya. Betul. Kalau ada cacing kalung, ada cacing yang kecil itu, tapi di sini ada cacing tumbuh hidup cacing kecil itu. Iya. Biasanya hidup di tempat-tempat tanah subur seperti itu. Nah, disengaja dibikin parit seperti ini, fungsinya untuk nimbun ini kotoran-kotoran supaya jadi pupuk juga, tapi nggak ditimbun semua ya. Enggak, ini yang masih kayak akar-akar banyak gini kan. Hidup itu bisa hidup lagi. Nanti yang tumbuh lagi. Mungkin yang seperti ini ya. Seperti ini ditimbun bawahnya. Ini kan kalau
apa namanya, jadi pupuk. Tidak semua ditimbun di dalam. Ini Mas Rahmat ini sambil nunggu sana kering, Ya, nanam di sini dulu ya. ya sementara Entah ditanam apa nanti ya. Iya nanti. Yang penting sudah ada cangkulan dulu. Soalnya belum nyemai juga. Oh ya. Kalau rencana apa Mas Rahmat? Rencana ya sejenis sawi, tapi sawi apa nanti. Nanti ya, pokoknya jenis sawi ya. Nah, ini kejutan lagi nih nanti. Kejutan lagi. Jadi pada intinya sejenis sawi, tapi belum jelas sawi apa yang mau ditanam Mas Rahmat. Mas Rahmat sendiri yang tahu. Luar biasa. Jadi kejutan juga. Terima kasih Mas Rahmat. Oke. Sudah diizinkan kami memvideokan jenengan. Sama-sama. Mohon maaf sekali sudah mengganggu aktivitas jenengan ya Mas Rahmat. Aman. Jadi seperti itulah. Jadi saya di sini memang kegiatannya sering mengganggu. Oh enggak juga. Baiklah Mas Rahmat. Oke. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, panjang umur, dan selalu menjadi petani yang mudah-mudahan menjadi petani yang sukses tentunya. Jadi seperti itulah untuk kabar hari ini di lahan pinjam pakai tempatnya Mas Rahmat. Pada saat ini Mas Rahmat masih melanjutkan cangkulan di bahu jalan untuk dijadikan pertaniannya, karena di lahan yang sana belum bisa difungsikan ya. Dikarenakan masih terkena air dan juga belum ditanggul seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.